di bulan yang baru, minggu yang baru ini, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saya untuk membagikan firman Tuhan ini, untuk memberikan kekuatan, pertolongan, serta jaminan kepastian kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, lewat kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus pembebas hidupku. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pembebas hidupku. Belum semua, saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan bisa sama-sama mengatakan ini dengan iman dan semangat. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pembebas kehidupanku. Amin. Yesus adalah pembebas hidupku. Nah, mari saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat ke-36 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan demikian. Jika putra ini memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud oleh Bible, yang dimaksud oleh kitab suci tentang putra yang memerdekakan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, putra adalah Yesus Kristus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya kembali. Putra itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi putra itu tersebut. Yang dimaksud dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 36 adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Yesus Kristus telah memerdekakan hidup kita untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka ia ada di bawah hukum untuk selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada ketuhanan Yesus, maka saudara dan saya akan menerima anugerah demi anugerahnya. Saudara dan saya menerima kebaikan demi kebaikannya. Dan saudara dan saya menerima kebebasan serta kemerdekaan yang datang hanya dari pribadi Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang namanya ketika kita sedang mengalami permasalahan kehidupan, yang namanya kita sedang mengalami pergumulan, yang namanya kita sedang mengalami tekanan kehidupan, pelayanan, rumah tangga, keuangan, maka kesenangan duniawi tidak bisa memerdekakan hidup dan hati kita. Kesenangan duniawi tidak bisa membebaskan setiap belenggu tekanan hidup kita. Yang bisa membebaskan hidup saudara dan saya dari tekanan hidup, dari keterbelengguan masalah, dari tekanan pergumulan hidup adalah pribadi Yesus Kristus. Oleh karenanya Daud berkata dengan jelas dalam Mazmur, hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud menyadari jiwanya tenang ketika dia bersama dengan Elohim. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berkaca dari kisah Daud ini. Ketika Daud diudak-udak oleh musuh, ketika nyawa Daud ingin direnggut oleh musuh-musuhnya, Daud berkata kepada Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan, jiwaku tenang, daripadamu-lah keselamatanku, menerima seutuhnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah memerdekakan hidup kita 2000 tahun yang lalu. Sehingga pada akhirnya hidup kita, hidup saudara, hidup saya telah diubahkan oleh Yesus menjadi pribadi yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti yang tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita in Christ, Christ in me, Christ in us. Saudara dan saya hari ini posisinya ada di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam hidup kita. Oleh karenanya, betapa berharganya hidup saudara dan saya di mata Kristus. Coba kita lihat bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara. Dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara dan saya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah ciptaan baru.
semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus telah memerdekakan dan membebaskan hidup kita dari hal-hal apa saja? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi setiap anak-anak Tuhan. Apa sih yang Yesus sudah berikan bagi saya? Kemerdekaan apa sih yang Yesus sudah berikan bagi saya? Kebebasan apa yang Yesus telah berikan bagi saya? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan secara langsung di Instagram Jesus Christ Church di kesempatan kali ini. Mari kita lihat dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ini poin yang pertama, kebebasan dan kemerdekaan apa yang Yesus telah berikan bagi saudara dan saya. Roma pasal 6 ayat 10 dan Roma pasal 6 ayat 18. Saya baca ayat 10 dulu, nanti saya baca ayat 18 untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ada dalam Roma 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab ketika Yesus mati terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang Yesus hidup bagi Elohim. Ayat 6. Dan sekarang ayat 18, maksud saya ayat 18. Dikatakan demikian, pasal 6 ayat 18. Sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Nah, poin yang pertama yang Yesus berikan bagi kita, kemerdekaan yang Yesus berikan, kebebasan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya, yang pertama adalah saudara dan saya telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari setiap belenggu dosa. Sama-sama katakan dengan saya sudah dimerdekakan. Saya sudah dibebaskan. Saya dimerdekakan, saya dibebaskan dari setiap yang namanya belenggu dosa. Tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, dosa selalu menuntut hidup kita. Dosa selalu mengerongrong hidup kita. Dosa selalu menekan hidup kita. Dan bahkan dosa selalu membuat hidup kita tidak layak untuk menghampiri Tuhan, tidak layak untuk pergi beribadah, tidak layak untuk baca firman Tuhan, tidak layak melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Karena dosa memiliki sifat intimidasi dari setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Oleh karenanya di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Aku sudah membayar seluruh utang dosa manusia, termasuk utang dosa saya dan juga utang dosa saudara sekalian. Baik hari ini, kemarin, dan selama-lamanya, dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kita dimerdekakan dari segala dosa. Itu artinya adalah dari status manusia kita yang tadinya berdosa, hari ini saudara dan saya menjadi manusia yang telah dikuduskan dan dilayakkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Mulai hari ini, hidup saudara dan saya diperdamaikan dengan surga. Mulai hari ini, hidup saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bapa di surga tidak melihat lagi kehidupan saudara dan tidak lagi melihat kehidupan saya. Tetapi Bapa di surga melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita, yang telah memerdekakan kita, yang telah menebus hidup kita, yang telah menghancurkan setiap belenggu penjara di dalam kehidupan kita oleh karena dosa dan pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini hidup saudara adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Mungkin ada di antara sebagian saudara berkata, Pak, tapi saya sering pukulin istri saya. Saudara tetap berharga di mata Tuhan, tetapi saudara harus bertobat dari perlakuan saudara yang jahat itu terhadap istri saudara. Pak, saya sering menelantarkan anak-anak saya. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah mati bagi engkau di atas kayu salib. Itu artinya, saudara dan saya harus berubah. Tidak kasar dengan suami, tidak kasar dengan istri, tidak kasar dengan anak-anak. Tidak sembarangan dalam pelayanan, tidak sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Semau-mau kita, karena kita sejatinya telah dipindahkan dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dari kebinasaan menuju kekekalan yang ajaib. Sehingga saudara dan saya ketika nanti kita mengakhiri pertandingan iman ini, mengakhiri kehidupan ini, saudara tidak perlu bertanya-tanya lagi, kemana setelah mati saya harus pergi. Saudara akan dijemput oleh Tuhan. Karena saudara berasal dari sorga. Karena saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Di minggu pertama ini, saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan suci nanti, pastikan betul, imani betul, yakini betul hidup kita, bahwa saya bukan orang berdosa lagi. Saya orang yang sudah disucikan. Saya orang yang sudah dikuduskan.
Tetapi saya bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi status saya bukan orang berdosa lagi. Semua di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Amin. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini, semua yang sedang menyaksikan video ini, engkau orang berharga. Engkau bukan orang berdosa. Tuhan tahu latar belakang kita. Tapi Tuhan tidak mau tahu, tidak mau punya urusan dengan latar belakang kita. Karena ketika Tuhan memilih kita, Dia melihat hati kita. Ketika Dia memanggil kita, Dia melihat hati kita. Dia melihat kita adalah ciptaan tangannya yang paling mulia. Kita adalah umatnya yang paling berharga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Dosa itu tidak enak. Membuat kita feeling guilty, merasa kita bersalah, merasa kita tertuduh, merasa kita tertekan. Dan iblis selalu bermain di pikiran dan hati dan perasaan kita dan telinga kita tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tentang pelanggaran-pelanggaran kita di saat ini dan masa lalu. Kamu kan orang berdosa, kamu kan orang yang berzina, kamu kan pelakor, kamu kan ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita merasa, Tuhan saya nggak layak, Tuhan saya ini orang najis, Tuhan saya ini nggak pantas untuk Tuhan tolong. Stop untuk ngomong itu saudara. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia menanggung sakit penyakit kita. Dia menanggung kutuk dosa kita. Dia menanggung hukuman kita. Dan Dia mau mati bagi saudara dan juga bagi hidup saya. Bersyukur kita memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, Dia Tuhan yang tidak meninggalkan hidup kita. Bahkan Dia Tuhan yang menyediakan segala apapun yang saudara saya perlukan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena saudara jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun resikonya, apapun harganya. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita, akan membuat kita dapat menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus telah membebaskan hidup kita dari hal apa? Yesus Kristus telah memerdekakan hidup kita dari hal apa? Saudara coba lihat Galatia pasal 3 ayat 10 dan Galatia 3 ayat 13. Ini poin yang kedua. Terkutuklah semua orang yang berusaha hidup dengan benar dan mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ayat 13 dilanjutkan begini Bapak Ibu Saudara. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus membebaskan hidup kita dari apa? Yesus Kristus memerdekakan hidup kita dari apa? Selain kita dimerdekakan dari dosa, selain kita dibebaskan dari belenggu dosa, yang kedua, saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk. Apa artinya? Saudara dan saya dibebaskan dari segala hukuman. Saudara dan saya dibebaskan, dimerdekakan dari segala kesialan. Jadi nggak boleh lagi ada anak Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan berkata, aduh saya ini kok usaha ini nggak laku-laku ya. Sepertinya saya sial, saya ada kutuk apa ya. Nggak ada kutuk. Kutuk telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah selesai menyelesaikan kutuk kita, penyakit kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di minggu yang berbahagia ini, khususnya di minggu pertama ini, kita mengucap syukur, saudara. Kalaupun kita gagal dalam melakukan bisnis, gagal dalam pelayanan, gagal dalam hal apapun, itu merupakan bagian dari perjalanan kehidupan. Jangan selalu dikaitkan dan disangkut pautkan dengan yang namanya kutuk. Tidak selama-lamanya kegagalan itu kutuk. Tidak selama-lamanya kegagalan itu adalah kesialan. Kita mesti menyadari dan kita mesti mempelajarinya. Oh ini karena saya memang tidak mengandalkan Tuhan. Oh ini karena memang saya gegabah dalam mengambil keputusan. Oh ini karena memang saya terlalu terburu-buru. Oh ini karena memang saya tidak melihat pasarnya terlebih dahulu. Saya main langsung sikat aja, saya langsung main bisnis saja, saya main langsung beli saja, saya main langsung jual saja, saya main langsung nego saja tanpa saya bertanya kepada Tuhan. Itulah kehidupan. Kalau kita sudah belajar tentang kehidupan ini, wah saya dalam menjalani bisnis sepertinya salah ya. Seharusnya saya nggak boleh begini, seharusnya saya nggak boleh ambil tindakan ini.
Wah, dalam pelayanan saya juga salah mengambil keputusan. Harusnya keputusan saya nggak begini, harusnya tuh begini sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan kutuk, nggak ada hubungannya dengan kesialan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memerdekakan kita, menanggung kita dari segala kutuk apapun. Kutuk nenek moyang, kutuk perzinahan, kutuk kesialan, kutuk-kutuk keturunan kita. Yesus sudah selesaikan. Hanya kita percaya saja dan beriman bahwa di dalam Yesus kita adalah orang yang diberkati. Yesus membebaskan kita dari segala kutuk. Artinya adalah saat ini hidup saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Orang yang dilimpahi rahmat, dilimpahi kebajikan, dilimpahi kemurahan Tuhan, dilimpahi kasih setia Tuhan. Yang tadinya kita orang hukuman, yang tadinya kita harus dibinasakan oleh Tuhan. Tapi karena Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Karena Yesus, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Karena Yesus, saudara dan saya diberkati. Aku datang, kata firman Tuhan. Yesus datang, kata firman Tuhan, untuk memberikan segala kelimpahan bagi orang yang percaya kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilimpahi anugerah Tuhan. Hidup saya dilimpahi kemurahan Tuhan. Hidup saya dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan hari ini untuk selama-lamanya saudara dan saya adalah kesayangannya Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Iblis nggak bisa sembarangan menyakiti hidup kita, menekan hidup kita. Dia harus minta izin dulu sama Tuhan Yesus. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita semakin beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi goncangan kehidupan dunia yang semakin tidak menentu, saya ingin himbau kepada saudara. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada jawaban. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan dan mujizat sejati. Hanya ada di dalam Yesus ada jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Hanya ada di dalam Yesus saudara dan saya bisa dilimpahi dengan rahmat anugerah setiap hari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Yesus membebaskan hidup kita dari setiap kutuk dosa. Dari setiap belenggu dosa. Yang kedua, Yesus Kristus membebaskan hidup kita dari segala kutuk dan kesialan. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah ini kita masuk dalam perjamuan suci. Dan izinkan saya berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Yesus Kristus telah membebaskan hidup kita dari hal apa? Lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dikatakan demikian, 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri telah menanggung segala dosa, tadi poin yang pertama, kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari segala sakit penyakit. Apa artinya? Artinya ketika saudara sakit, saudara punya hak. Saudara boleh mengklaim, oleh belur darah Yesus saya yang sakit sembuh. Haleluya. Amin. Orang di luar sana tidak punya jaminan, tapi saudara dan saya sebagai anak-anak yang memiliki jaminan. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, siapapun saudara yang menyaksikan video ini, ketika saudara sakit berkata sama Tuhan, Tuhan aku percaya, oleh bilur-bilur Tuhan, aku yang sakit menjadi sembuh. Sakit penyakitku disembuhkan. Aku tidak lagi menjadi budak sakit penyakit. Tubuhku bait roh Elohim, bukan tempat sarang sakit penyakit. Saudara harus menyadari hal demikian. Ketika kita dibebaskan dari sakit penyakit itu, artinya kita tinggal mengingat serta mengimani karya Kristus di atas kayu salib. Tuhan, Engkau sudah mati bagi hidupku di atas kayu salib. Engkau menanggung kelemahanku. Engkau menanggung sakit penyakitku. Engkau menanggung segala beban hidupku. Aku percaya, aku hanya berseru memanggil nama Yesus, maka nama Yesus akan menyembuhkan hidupku. Aku berseru memanggil nama Yesus, maka tuli yang tuli akan dibukakan telinganya untuk mendengar. Ketika aku berseru memanggil nama Yesus, maka yang bisu akan berkata-kata. Ketika aku berseru memanggil nama Yesus, yang lumpuh akan berjalan. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Setiap lidah dan setiap lutut nanti pada akhirnya akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Elohim Bapa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. 3 poin ini sangat berarti bagi saudara dan saya di minggu pertama ini. Untuk mengawali sepanjang bulan Juni ini.
Ingat, hidup kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ingat, hidup kita sudah dimerdekakan dari setiap segala kutuk dan kesialan. Ingat, hidup kita telah dimerdekakan dan dibebaskan dari segala jenis sakit penyakit. Kalau hari ini kita mengalami kelemahan tubuh, kita tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Janjimu ya dan amin. Firman-Mu berkata, bilur-Mu menyembuhkanku. Aku imani dalam nama Yesus. Aku tidak terkena COVID-19. Aku dijauhkan dari virus bakteri. Tubuhku adalah bait Roh Elohim, Christ in me. Tubuhku bukan tempat sarang sakit penyakit. Kakiku yang lumpuh pasti berjalan. Dan hidupku yang lemah akan dipulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini, sadarlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan hidup kita dari segala dosa, dari segala kutuk, dan juga dari segala kelemahan hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan